저는 마지막 건 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru dari Korea, yang penuh dengan aksi brutal dan tentunya akan sangat epik parah. Jadi tanpa banyak sinopsis alay, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan seorang bos Yakuza bernama Oda Shinichiro yang terbangun dari tidurnya. Oda di situ bingung kenapa dia bisa tidur di jalanan dekat rel kereta api dan hanya menggunakan sempak saja. Seorang wanita bernama Gil Bokson lalu menghampiri Oda. Oda pun langsung saja mengenali wanita tersebut yang ternyata merupakan seorang pembunuh wanita yang sangatlah ahli. Tanpa basa-basi, Bokson lalu mengatakan kalau dia ini dikirim untuk menghabisi Oda. Namun dia tidak ingin menghabisinya tadi sewaktu tidur, karena dia ingin untuk mengalahkan Oda Shinichiro, sang mancan Kensai yang ahli dalam menggunakan samurai. Oda pun terkesan dengan keberanian dari Bokson dan setuju untuk melakukan duel. Bokson segera memberikan katana kepada Oda. Sementara Bokson sendiri menggunakan sebuah kapak yang dia beli. Tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung saja melakukan duel. Dan benar saja, julukan Oda Sang Macan Kansai bukanlah sebuah bualan saja, karena dia berhasil melawan Bokson dengan santai, bahkan dia mampu melukai Bokson. Saat sudah terpojok Bokson, dia lalu membaca gerakan selanjutnya yang bisa dia ambil, dan terlihatlah kalau gerakannya akan dia ambil akan langsung bisa di-cancel oleh Oda, dan dia kemungkinan akan bisa dipenggal. Dirasa senjata yang dia pakai tidaklah cocok untuk melawan Oda, Bokson pun meminta kesempatan untuk mengganti senjatanya. Dan saat itu pula, Oda yang merasa sudah di atas angin, dia pun melakukan selebrasi. Dan ternyata, nah, dengan cerdasnya, Bokson pun langsung menembak mati Oda menggunakan pistol, tanpa repot-repot mengeluarkan tenaga. Sehabis menghabisi Oda itu, Bokson lalu pulang ke rumahnya dan membersihkan rumahnya. Dia lalu menemukan rokok Marlboro yang jatuh dari pakaian anaknya. Seketika Bokson pun mengingat sewaktu dia ketahuan merokok oleh ayahnya dulu. Selain dia dihajar sampai bengkak, dia juga disuruh untuk menelan rokoknya itu di mulutnya. Sehabis itu, saat anaknya yang bernama Gil Jae-yeon pulang dari sekolah, Bokson langsung menegur anaknya itu karena merokok. Namun Jae-yeon langsung meminta maaf kepada Bokson dan pergi ke kamarnya begitu saja. Besoknya di lain tempat, berita soal kematian Oda Shinichiro ditonton oleh bos dari Bokson, yakni Ketua Yoon Chol, dan asistennya sekaligus adiknya sendiri, yakni Cha Min-hye, dari perusahaan pembunuh bernama MK. Min-hye di situ terlihatlah tidak senang dengan Bokson yang suka sekali untuk berbuat seenaknya dengan menggunakan senjata berupa pistol di tempat kerjanya. Akan tetapi Ketua Chul membela Bokson, dan hal ini pun membuat Min-hye menjadi tambah kesal karena kakaknya itu sering sekali melindungi Bokson dari kesalahan yang dia lakukan. Cerita pun berganti kepada Bokson yang sedang berkumpul dengan kawan-kawan sesama pembunuhnya. Kawan-kawan pun di situ memuji Bokson karena berhasil menghabisi bos Yakuza yang terkenal ahli dalam menggunakan samurai. Akan tetapi Bokson langsung saja jujur kalau dia sebenarnya kalah dalam duel waktu itu. Bokson pun bercanda dengan mengatakan kalau masa jayanya ini mungkin saja akan habis. Seorang karyawan bernama Haesyung lalu bilang
kalau itu semua disebabkan oleh aturan yang dibuat oleh Ketua Chul 7 tahun yang lalu, yang membuat orang di luar perusahaan MK itu sedikit dirugikan. Dan cerita pun langsung saja dibawa ke 7 tahun yang lalu, di mana terlihatlah Ketua Chua yang mengadakan sebuah rapat penting antara para pembunuh profesional guna membahas aturan baru yang akan diterapkan. Hal ini supaya mereka itu bisa dibedakan dengan para pembunuh rendahan yang disebut sebagai pengangguran, yang biasanya membunuh anak-anak hanya untuk mendapatkan bayaran yang kecil. Dan hal itu tentunya akan merusak reputasi mereka jika tidak dibedakan. Ketua Chul pun langsung saja mengatakan 3 aturan wajib yang dia buat untuk membedakan mereka para pembunuh profesional dengan para pengangguran. Dan aturannya adalah: yang pertama, mereka tidak boleh membunuh anak di bawah umur. Yang kedua, mereka hanya boleh menerima kerja yang diizinkan oleh perusahaan pembunuh bayaran mereka. Dan yang ketiga, mereka harus selalu untuk mengerjakan pekerjaan dari perusahaan dan tidak boleh menolak pekerjaan tersebut. Dan hal itulah yang membuat beberapa perusahaan industri pembunuh bayaran menjadi bangkrut karena tidak bisa untuk mengikuti aturan yang dibuat. Bokson pun menanggapi hal itu dengan bilang kalau mereka ini dibayar sesuai dengan keahlian. Haesung yang merasa tersindir, dia pun mengatakan kepada Bokson kalau dia juga memiliki kemampuan. Bokson pun menjadi kesal karena teman-temannya hanya menyalahkan perusahaan MK tanpa mencoba untuk berusaha lebih keras. Dia pun segera pergi untuk pulang. Saat akan memasuki mobilnya, Bokson dihadang oleh beberapa kelompok pria bagong yang akan mencoba untuk merampoknya. Dan sebelum Bokson turun tangan menghadapi mereka, Haesung mendadak muncul dan menghajar para pria bagong itu. Sehabis itu mereka berdua pun melakukan, ya you know lah, gitulah wik-wik. 좀만 참아, 나 지금 너무 좋아. Haesung lalu memberikan saran kepada Bokson untuk mendirikan perusahaan baru. Namun Bokson menolak hal itu karena dirinya sudah memiliki seorang putri yang harus dia rawat dengan benar. Di lain tempat terlihatlah Jaeyeon yang sedang bersama dengan pacar wanitanya. Mereka sedang merokok sambil bercumbu. Sekedar informasi yang kayak gini ini perlu di skip atau gimana nih? Tolong komen di kolom komentar. Tak lama kemudian 3 orang pria berandal pun datang. Salah satu anak bernama Min Kyu mencoba untuk mengajak Jaeyoung untuk kencan. Namun dengan datarnya Jaeyoung menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Hal itu pun langsung saja membuat Mikyun dikacangin oleh teman-temannya, termasuk juga dari pacar wanitanya Jaeyoung. Besoknya Bokson pergi ke kantornya dan secara tidak sengaja bertemu dengan Minhee. Minhee lalu mengajak Bokson untuk melihat sesi latihan dari seorang anak magang terbaik yang bernama Yongji. Minhee juga memanas-manasi Bokson dengan mengatakan kalau Yongjin ini akan menjadi pengganti dari Bokson, bahkan akan lebih hebat dibandingkan dengan Bokson di masa jayanya. Bokson yang mulai panas pun kemudian mengatakan kepada semua peserta magang kalau dia akan melakukan sparring dengan Yongjin untuk membuktikan siapakah yang lebih hebat. Sparring antara legenda Bokson dan anak magang OP Yongji akhirnya dilakukan. Pada duel tersebut terlihatlah kemampuan dari Yongji yang lumayan hebat, namun Bokson jauh lebih hebat dan berpengalaman. Akan tetapi pada duel latihan tersebut, Yongji berhasil membuat perlawanan terhadap Bokson. Melihat hal itu, Minhee langsung saja mengejek Bokson. Bokson pun segera melakukan trik serangan balasan
yang berhasil mengalahkan Yongji serta membuat Min Hee tertampar kesal. 너 방금 Habis itu, Bokson pun pergi menemui Ketua Chul untuk menerima sebuah pekerjaan. Ketua Chul lalu menanyakan Bokson mengenai perpanjangan kontraknya dengan perusahaan. Namun Bokson mengatakan kalau dia sepertinya ingin untuk berhenti saat kontraknya selesai. Agar pembicaraan lebih lancar, mereka berdua lalu pergi untuk makan dan saling bercerita satu sama lain tentang awal mula mereka bertemu, yakni dulu saat Ketua Chul sedang menjalankan misinya untuk menghabisi ayah dari Bokson. Sayangnya, saat akan menghabisi si ayah, Bokson keburu pulang sekolah dan melihat ayahnya yang sedang tergantung dan siap untuk dihabisi. Chul kemudian menodongkan pistolnya kepada si Bokson dan hendak untuk membunuhnya. Akan tetapi tanpa diduga Bokson sendirilah yang menendang kursi pijakan dan membuat ayahnya modar tergantung. Hal itulah yang membuat Chul kaget dan itulah awal mula dari Ketua Chul yang merekrut dan melatih Bokson sebagai seorang pembunuh profesional. Dan pertemuan awal mereka itu jugalah yang membuat Ketua Chul langsung jatuh hati kepada Bokson. Bokson kemudian menerima telepon dari sekolah yang mengabarkan kalau Jae-yeong telah menusuk teman sekolahnya menggunakan gunting. Dengan cepat Bokson pergi ke sekolah. Dan di sekolah, Pak Kepala Sekolah mengatakan kalau Jae-yeong ini menusuk Min-kyu. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mau untuk mengatakan penyebabnya. Dan tentunya hal ini akan membuat pihak sekolah kebingungan untuk menentukan hukuman yang tepat untuk menghukum Jae-yeong atas hal yang dilakukannya. Dan untuk sementara, Jae-yeong pun diskor sekolah selama seminggu. Bokson pun langsung saja memarahi anaknya itu, karena bisa saja Jae-yeong itu membunuh anak orang. Merasa stres dengan apa yang anaknya lakukan, Bokson pun kemudian pergi untuk curhat kepada Hae-sung yang sedang membersihkan TKP pembunuhan dan membuat seolah-olah itu adalah bunuh diri. Di tempat lain terlihatlah para pemimpin perusahaan yang sedang menghadiri sebuah rapat dan membahas kasus pembunuhan yang disinyalir dilakukan oleh para pengangguran. Seorang pimpinan bernama Sersan Shin mulai mencari gara-gara dengan menyindir perusahaan MK, bahkan mengeluarkan pisau di tempat rapat, dan hal itu pun membuat Ketua Chul serta Min Hee menjadi geram. Besok harinya Ketua Chul mengirim Yongji untuk menemani Bokson dalam melakukan pekerjaannya. Mereka berdua kemudian pergi untuk melakukan pekerjaan dengan akan membuat targetnya seolah-olah bunuh diri. Sebelum mereka membunuh target, Bokson pun menyadari kalau targetnya itu adalah anak dari Senator Jeong-sik yang sedang mencalonkan diri untuk menjadi menteri baru. Bokson pun langsung menyadari kalau targetnya kali ini hanya akan menjadi tumbal bagi ayahnya agar bisa menjadi seorang menteri. Bokson yang tak tega lalu menelpon Ketua Chul dan mengatakan kalau misinya telah gagal. Bokson juga bilang kalau dia akan memperpanjangkan kontraknya asalkan anak dari senator tidak dibunuh. Ketua Chul yang sedang berada di Rusia untuk menjalankan kewajibannya, dia pun hanya bisa percaya apa yang dikatakan oleh Bokson, walaupun Ketua Chul sendiri tahu kalau Bokson ini sengaja untuk menggagalkan misinya demi menyelamatkan si anak dari senator itu. Ketua Chul kemudian mulai melakukan tugasnya dengan menghabisi targetnya yang berada di bar, serta semua orang di dalam bar itu, tanpa dirinya terluka sedikit pun. 계약 기간은 내가 정해. 그동안 길복수는 Besoknya Ketua Chul menghubungi Min Hee dan bilang kalau Bokson telah gagal dalam menjalankan misinya. Dan tentunya Min Hee tidak percaya karena Bokson itu tidak pernah gagal dalam misinya. Min Hee semakin menjadi kesal karena Ketua Chul melarang Min Hee untuk mengirim pembunuh lain demi melanjutkan tugas dari Bokson.
Tak hanya itu saja, Ketua Chul juga menyuruh agar Min Hye segera membuat kontrak baru bagi Bokson. Mi Hyun yang sudah muak kemudian mendatangi sahabat dari Bokson, yakni si Haesung, untuk menugaskan Haesung untuk membunuh anak dari Senator Jae-sik dengan imbalan kenaikan pangkat serta biaya pengobatan untuk ayah Haesung yang sedang dirawat. Singkat cerita, besok hari pun tiba. Saat melihat berita kematian dari anak senat, Ketua Chul pun langsung saja menjadi kesal kepada adiknya itu yang sudah melanggar perintahnya. Begitu juga dengan Bokson yang melihat berita kematian dari anak senator. Bokson pun langsung saja menjadi sangat marah dan kecewa. Ditambah dengan Jae Yeong yang datang dan bercerita kalau alasan dari dirinya menusuk Min Kyu karena si Min Kyu ini sudah mengetahui kalau Jae Yeong adalah seorang itu lesbi guys, dan bahkan memiliki bukti di HP-nya. Dengan bukti foto itu, Min Kyu menyuruh Jae Yeong untuk berpacaran dengannya. Kemudian akan Min Kyu putuskan agar teman-teman dari Min Kyu bisa memandang tinggi dirinya. Sakitnya lagi, pacar wanitanya Jae Yeong malah setuju untuk mengorbankan Jae Yeong demi buktinya tidak disebarkan ke satu sekolah. Tentu saja Jae Yeong yang merasa ilfil menolak hal itu dan langsung saja menusuk Min Kyu menggunakan guntingnya. Bokson yang mengetahui kalau anak gadisnya adalah seorang penganut kaum sesama jenis tentunya sangat membuat syok, namun tidak mau menunjukkan hal itu di depan anaknya. Tak lama Yongji mendatangi rumah dari Bokson dan mengatakan kalau Min Kyu telah memecatnya karena gagal menjalankan misi bersama dengan Bokson sebelumnya. Bokson kemudian pergi bersama Yongji ke tempat makan biasanya. Yongji di situ bilang kalau dia tidaklah bersalah dan ingin agar Bokson membantunya masuk kembali ke MK. Bokson pun mengatakan kalau dia akan berusaha semampunya. Tak lama kemudian semua teman-teman Bokson datang, termasuk Haesung. Bokson yang mengetahui kalau Haesung sudah naik pangkat, dia pun menyadari kalau Haesunglah orang yang sudah ditugaskan untuk membunuh anak senat. Akan tetapi tak lama kemudian Direktur Mi Hyun menelpon dan mengatakan kepada semua orang yang ada di dekat Bokson kalau dia akan menaikkan pangkat dari mereka semua menjadi pangkat yang cukup tinggi jikalau ada di antara mereka yang bisa untuk menghabisi Bokson. Begitu juga dengan Yongji yang akan diterima kembali ke MK jikalau berhasil untuk membunuh Bokson. Mendengar hal itu tentu saja membuat semua orang pun menjadi tergiur dan mereka semua pun mulai untuk menyerang Bokson. The real teman makan teman. Bokson pun berhasil menghabisi satu persatu dari mereka semua. Dan dia juga dibantu oleh Jae Yeong. Karena tentunya Jae Yeong menyadari peluangnya kecil jika dia melawan sang legenda Bokson. Pada akhirnya tersisalah Haesung yang sekarat. Bokson kemudian mengatakan kalau dia akan merawat ayah dari Haesung. Dan pada akhirnya, saat berjalan pulang, Bokson langsung saja dicegat oleh Ketua Chul. Karena Bokson tadi sudah menghabisi para pembunuh dari perusahaan lain. Untungnya Yongji datang dan menjelaskan kalau Direktur Mi Hyun lah yang sudah menyuruh para pekerja untuk menghabisi Bokson. Dan Bokson sendiri hanya melakukan pembelaan diri. Bokson kemudian mengatakan kalau dia akan menghabisi adik dari Cui. Namun Ketua Cui mengingatkan agar Bokson tidak melakukan hal itu. Bokson pun akhirnya pulang sembari meminta agar Yongji diterima kembali untuk masuk di MK karena potensi dari Yongji yang sangat baik. Sayangnya setelah Bokson pulang, Ketua Chul malah menghabisi Yongji untuk menghilangkan saksi pembunuhan tadi. Setelah sampai di rumahnya, Bokson melanjutkan pembicaraannya dengan Jae Yeong. Jae Yeong di situ bilang
dan bercerita yang sejujurnya kepada ibunya kalau dia itu sebenarnya Anuan. Boksun pun mulai meluapkan emosinya karena dia tidak pernah tahu lebih tentang anaknya sendiri. Boksun juga menyuruh agar Jaeyoung tidak menutupi hal itu kepada orang-orang karena dia pikir hal itu tidaklah salah. Walaupun menurut Mimin sendiri, hal itu memanglah salah karena sudah tidak menerima apa yang Tuhan berikan. Jaeyoung juga mengatakan kalau dia tidak mengetahui siapa ibunya sebenarnya. Jaeyoung bilang kalau dia ini menemukan pistol dan juga banyak paspor palsu milik ibunya di dalam tas. Namun Jaeyoung itu kemudian menganggap kalau ibunya itu sebenarnya adalah seorang agen intelijen negara. Hal itu pun membuat hati dari Boksun menjadi sedih karena anaknya itu tidaklah mengetahui pekerjaannya yang sesungguhnya. Cerita kemudian berganti ke ruang rapat, di mana terlihatlah Mayor Shin yang meminta kepada Ketua Chul agar bertanggung jawab karena pegawainya sendiri telah membunuh pegawai dari perusahaan mereka. Dan Mayor Shin pun meminta agar Ketua Chul bertanggung jawab dengan memenggal kepalanya sendiri. Mendengar hal itu membuat Ketua Chul merasa emosi karena adiknya sendirilah yang memicu kekacauan. Dan daripada harus menanggung hukumannya, Ketua Chul pun langsung saja menghajar Mayor Shin sampai mokat dengan alasan kalau Mayor Shin telah membawa senjata ke pertemuan suci, sembari menegaskan kalau dialah aturannya dan hanya dialah yang bisa untuk melanggar dan membuat aturan itu sendiri. 장비 꺼내지 말고! 이목을 갖고 싶다! 없어요. Cerita pun beralih kepada Boksun yang mendatangi kantor untuk menemui Ketua Chul. Namun karena Ketua Chul sedang ikut rapat, maka Direktur Mi-hyun lah yang menangani Boksun. Mi-hyun kemudian memberikan surat perpanjangan kontrak kepada Boksun. Akan tetapi setelah mendengar kalau Yongjin telah dihabisi untuk menutupi saksi perbuatannya, Boksun pun kembali marah dan langsung saja menghabisi Direktur Mi-hyun. Boksun lalu menyuruh asisten Choi untuk mengatakan kepada Ketua Choi agar mengatur waktu dan tempat agar mereka berdua bisa duel nanti. Akhirnya saat besok hari pun tiba, Boksun pun mendatangi kantor untuk meladeni undangan duel dari Ketua Choi. Dan saat dia sudah sampai, mereka berdua kemudian duduk bersama sambil berbincang singkat. Di situ Boksun mencoba untuk membaca gerakan yang akan dilakukan serta segala jenis kemungkinan untuk mengalahkan Ketua Choi. Namun semua gerakan yang dia baca selalu saja berakhir dengan kegagalan. Dan tanpa berpikir lagi, mereka pun langsung saja melakukan duel. Sayangnya karena rasa cintanya kepada Boksun yang terlalu dalam, Ketua Chul malah memilih untuk dihabisi oleh Boksun, gadis yang sudah mengambil hatinya lewat senyuman manisnya dulu. Akan tetapi sebelum Ketua Chul modar, Ketua Chul mengatakan kalau dia sudah mengirim orang untuk membawa HP yang terhubung ke CCTV di ruangan ini kepada Jaeyoung, supaya Jaeyoung bisa mengetahui siapa ibunya sebenarnya. Mengetahui hal itu membuat Boksun bergegas kembali ke rumahnya, sembari menangis karena takut anaknya akan menjauhi dirinya. Untung saja saat dirinya sampai di rumah, Boksun mendapati Jaeyoung yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Walaupun sebenarnya Jaeyoung ini sudah menonton dan melihat semua yang terjadi di ruangan tadi, namun supaya ibunya tidak cemas, Jaeyoung ini memilih untuk menutup mata dan berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Hati Boksun pun menjadi lega karena mengira anaknya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Besoknya terlihatlah Jaeyoung yang memilih untuk pindah sekolah, dan sebelum keluar Jaeyoung menghampiri mantan pacar wanitanya dan mengucapkan selamat tinggal serta sedikit mengancamnya agar semua orang tahu kalau mereka berdua ini adalah pasangan Anuan. Selain itu, Jaeyoung juga sempat untuk mengancam Mi-hyun, dan dia pun langsung saja keluar dari sekolah dengan hati yang penuh dengan kebebasan. Dan akhirnya teman-teman, film pun tamat. Oke teman-teman, sekian untuk film kali ini. Terima kasih telah menonton. Maafkan Mimin jika ada salah-salah kata yang Mimin sampaikan. Jika teman-teman suka dengan alur cerita yang Mimin bawakan,
Silahkan klik subscribe, like video ini, dan oke teman-teman, see you for the next video guys. Bye-bye.